Yang pasti kami meminta doa restunya dari teman-teman dan semoga pernikahan ini bisa berjalan sampai selama seumur hidup kita. Sampai maut memisahkan. Amin, sampai maut Iya, memisahkan. Baik, selamat sore guys. Selamat Alright sore. guys, gimana rasanya sekarang udah jadi suami istri? Wow, luar biasa. And, Bahagia? bahagia. Bahagia, of course. Very yes. happy. And finally, finally. We're Yay! husband and wife. Alright, congratulations. Gimana sih perjalanan, kita nanti akan cerita tentang perjalanan persiapan ya dari pernikahan pada hari ini. Tapi mungkin sebelumnya bisa diceritain nggak sedikit awal pertemuannya kalian berdua gimana? Kamu, I do it? iya deh. Alright. Jadi pertama kali kita ketemu itu dari mutual friend. Bastian Steele. Kemudian dia saat itu lagi liburan di Bali. Terus dia nginep di hotel, terus aku bilang ya nggak usah di hotel lah. Sleep at my house. Dari situ udah, and aku lagi buka IG. Tiba-tiba dia nongol di Explorer. Kayak, oh ini si Jess nih, aku tahu, aku masih inget nih. I remember her. So aku lihat, wow, she's in Bali. Udah dong, aku scroll. Bastian Steele kan, ya you know, if you're watching Bastian, kamu emang tengil, akuin aja udah. Terus dia kayak ngejapri si Jess, Iya. diam-diam. Iya. Apa dia bilangnya, let's go sunset kayak gitu kan. Iya, Kak Jedar lagi di Bali, lama di Bali. Iya lama, oh aku juga di Bali, oh iya. Kapan dong yuk kita lihat sunset bareng gitu. Oh iya boleh datang aja, aku nggak bisa kemana-mana soalnya COVID kan gitu. Oke. Terus Bastian datang sama Vincent. Datang tuh, di situ aku udah mau masuk terus aku lihat, no, wait, hold on, this is, no Bastian, what are you doing, kayak gitu. Nah dari situ udah mengalir, ya udah sok-sok santai aja kan, Iya. kayak nothing is happening. Dari situ udah ketemu, hey apa kabar, what you been up to, and ya dari situ mengalir lah, ketemu everyday, since dia juga tinggal di Bali, Vincent juga di Bali, jadi ya udah kayak teman Bali nongkrong lah, kayak gitu. Iya. Oke, leading up to this day, apa yang membuat kalian yakin that this is the right person, ini orangnya, dan this is the right moment untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? You go first. I go first. Karena yang kemarin aku bilang, visi misi sama. Jadi yang Vincent dari dulu tuh ada prinsip kalau visi misi sama, itu juga lebih bukan lebih gampang ya, tapi lebih lancar lah. Maksudnya untuk menjalani hubungan. Iya. Karena kalau visi misinya beda, siapa tahu dia mau tinggalnya di Indonesia, aku maunya di luar negeri. Iya. Nanti kan agak bukan sulit tapi lumayan berat untuk nyari sefrekuensinya itu. Betul. Nah, Lebih mudah untuk memulainya berarti yes. Jadi ya udah. Jadi dari visi misi yang sama, hobi juga sama, kegiatan-kegiatan hari-harian itu juga sama, dan I mean time, you know, dari kelakuan dia, kelakuan aku, kayak it just clicks in one. So when it clicks in one, what does time mean? When it's a click, ya kan? So, and besides that, as a mother figure, like, just sebagai ibu, it's just mind blowing. Iya. Mau sedih, mau apa, mau gimana pun dia tetap diutamakan anaknya. Iya. She hides her sadness, wipes her tears, and makes sure that there's a smile on Elle. Yes. I feel safe. Oh, ini kalau jadi ibu anak-anak dan adik-adik si Elle berikutnya, udah jelas nih, bisa aku lihat dengan my eyes, you know. Biasanya kan kalau belum kan masih kayak, hey, do you know how to raise a kid? Atau no, do you know? Kan sama-sama belajar. Iya. So it's a plus point Iya. for me to see Jess being such a wonderful mother to Elle. And yeah, that makes me really like, just gives me a boost, like this is the one, Yes. you know. So Langsung yakin gitu ya. langsung yakin. Kalau Jess gimana? Selain visi misi dan pandangan hidup yang sama, aku pribadi kenal Vincent di saat-saat bukan saat-saat terbaik aku. Jadi di saat-saat aku
eh, nggak baik gitu. Jadi di momen-momen itu jadi Vincent udah ngelihat aku dari aku jatuh sampai aku bisa bangkit lagi, sampai aku memulai untuk mencintai diri sendiri lagi, sampai aku buka hati lagi. Jadi prosesnya panjang. Diawalin dari pertemanan tanpa ada niat mau lebih dekat atau pacaran, itu sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar pure sebagai teman. Dan prosesnya tuh Vincent selalu ada di situ gitu. Dari proses awal sampai hari ini gitu. Jadi kenapa aku ngerasa yakin selain Vincent berada di momen-momen terberat di hidup aku, juga karena aku ngerasa nyaman pastinya. Ngerasa aman ada di dekat Vincent. Terus aku merasa Vincent lelaki yang bisa bertanggung jawab, yang bisa menerima aku dan El Barak. Dan aku yakin Vincent sosok yang bisa mendidik aku sekarang sebagai istri, dan juga El Barak sebagai anak, dan anak-anak yang lain yang akan datang di kemudian hari. Jadi itu yang bikin aku yakin dari sisi diri aku. Tapi di luar sisi diri aku ada sisi rohani aku yang bikin aku percaya dan berani ada sampai hari ini di pernikahan ini, itu karena Tuhan. Jadi sejak aku terjatuh itu, momen-momen kelam, aku jadi lebih dekat sama Tuhan, lebih sering berdoa, dan semua proses yang aku jalanin sama Vincent itu diiringi sama doa. Dan entah mengapa prosesnya terasa begitu mudah, terasa begitu banyak orang yang mendoakan, yang support, yang mendukung. Jalannya diberikan begitu mudah gitu sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang udah bawa aku sampai di titik ini gitu. Wow. Karena mungkin sebelumnya mungkin aku udah give up gitu, udah deh nggak bisa percaya cinta gitu. Tapi Tuhan itu baik, dan Tuhan memberikan aku kepercayaan kembali, memberikan aku bahwa kasih itu nggak ada batasnya gitu. Wow, luar biasa sekali. Tadi saya lihat Vincent terharu banget ya. You're very touched ya. I'm very touched. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa lihat seluruh dokumentasi. Tadi saat prosesi masuk, Jessica masuk, Vincent sangat terharu, terus sempat nangis. I saw that. Sempat. Nanti bisa dilihat. Ya, benar. Ya, bisa dilihat di dokumentasi semua. Kembali lagi dokumentasi ada di blog Bright Story atau juga di Instagram @thebrightstory. Berarti satu visi, satu misi, termasuk akan punya anak lagi untuk adik-adiknya El, begitu ya? Wow, oke, kita akan menantikan itu. Yes, terus kemarin tuh aku sempat lihat, and also dan mungkin juga teman-teman media sempat pernah melihat foto-foto pre-wedding. Wah, foto-fotonya bagus-bagus banget. Terima kasih. Itu boleh gak diceritain konsepnya? Konsepnya dari mana, apa yang menjadi inspirasi? Itu kan adalah busana tradisional Bali ya. Kemudian mungkin ada pengalaman seru yang bisa diceritain selama masa foto session itu? Siapa mau duluan? Jadi konten dan konsepnya buat foto pre-wedding yang pakai adat Bali itu, it's because Vincent sendiri kan tinggal di Bali. Kemudian aku tuh udah, how could you say, udah menyatu dengan budayanya. And it's just the wonderfulness of another religion, you know. There's nggak ada religion yang nggak benar atau yang gimana nggak ada. Cuman the way they pray, the way the offering is, it really struck me. And I mean, I've been living in Bali for berapa tahun, udah cukup lama ya, udah beberapa tahun ini. Jadi I thought
kita pre-wed-nya di Bali, kita sekarang juga tinggal di Bali, why not? You know, it's a blessing back to Bali for having us and welcoming us. Kayak gitu sih sebenarnya. Part dari komunitas juga ya? Also, yeah. So, Just langsung setuju aja? Ya, setuju karena kita cinta sama budaya Bali. Aku juga mengalami banyak sekali miracle di Bali. Jadi aku waktu sampai Bali itu aku lagi sakit. Terus penyembuhan aku di Bali, sekarang aku bersyukur udah nggak minum obat lagi. Terus juga di Bali aku ngerasa lebih dekat dengan Tuhanku. Dan di Bali aku ketemu pasangan seumur hidupku. Waduh, Bali jadi tempat yang super spesial buat kalian berdua. Iya. Oke, kita lanjut ngomongin pernikahan hari ini ya. Punya visi yang berbedakah atau masing-masing sama gitu punya visi untuk konsep pernikahan weddingnya tuh mau seperti apa? Itu dari awal udah sama atau enggak atau berbeda? Kalau berbeda gimana cara mencocokkan visi yang berbeda ini? Aku? Boleh. Oke. Kalau mengenai konsep pernikahan sendiri sih dari awal kita udah memiliki kesamaan. Kita pengen melihat situasi juga pandemik saat ini. Pastinya kita memikirkan keluarga. Jadi ya memang konsepnya kita pengen yang lebih intimate, sakral, dan yang penting kita berdua bisa menikmati acaranya. Tetap keluarga juga bisa ikut menikmati. Tanpa was-was ya, karena kalau terlalu banyak undangan juga pastinya akan memberikan ketakutan kan, karena tamu yang datang gitu. Jadi ya demi keamanan dan kenyamanan semua pihak gitu. Dan konsep weddingnya sendiri kita tentukan berdua. Dan easy. iya lancar banget sih, nggak ada. Very easy. Pokoknya kita dapat option dari Hilda by Bright Story, and dari option itu ya udah kita pilih dulu yuk. Kamu pilih yang mana? Ini sama ini. Oh sama dong. Nah, jadi yang aku bilang it all clicked. Like, Seleranya pun nyambung ya ternyata so, ya. Kita kasih tahu beberapa warna dan konsepnya maunya kayak gimana. Terus kreatifnya mereka langsung ya beraksi. Oke, kalian ada pilihan ini atau ini. Pas dikirim, I was like, hey, which one do you like? This one. Nyambung langsung. Enak banget jadi langsung klik ya. Mulai persiapannya kapan ya? Berapa lama yang lalu? Wow, kalau persiapan from end of May, beginning of June ya. Ya, beginning of June. End of May ya? Ya, beginning of June. Awal Juni. Ya. But yeah, sampai ada sih beberapa perubahannya. Ya, terutama dengan PPKM gitu ya. Rintangannya apa aja? Kesulitan-kesulitan mungkin selama dari Juni sampai ke akhirnya tiba di hari ini. Yang bikin kesulitannya tuh satu aja yang bikin sedih juga sih, karena our siblings, kakak-kakak kita tuh masih di luar negeri. Iya. Jadi kemarin kita sempat bilang, oke, bulan September, siapa tahu udah bisa datang. Tahu-taunya nggak bisa. Iya. Then we postponed. Sempat dipostpone berarti ya? Yes, karena of course kita mau weddingnya kan intimate. Iya. Without a sibling kayak gimana gitu rasanya kayak, Tapi we called with them, we communicate sama mereka juga, dan mereka juga udah bilang kayak it's okay. We mau dimanapun kita akan berdoa and we're gonna cherish this moment for you guys. Jadi kita juga sebagai pasangan juga lebih lega kayak okay, it's a green light, let's go. Kayak gitu sih. Oke, berarti selama PPKM proses tektokan sama tim dari Hilda by Bright Story gimana? Online kah atau gimana? Selalunya sih kita komunikasi dengan virtual meeting. Virtual meeting. Justru itu yang bikin nyaman dan mudah juga kan. Jadi kita nggak perlu takut-takut COVID, nggak perlu pakai masker. Kita bisa ngelakuin virtual meeting dari kantor atau rumah masing-masing. Dan juga pelaksanaannya juga cepat. Karena virtual meeting jadi nggak perlu tunggu-tungguan, sudah on time. Ketika meeting juga semuanya udah siap, udah rapi, tinggal dijelasin aja, dan kita juga enak banget karena nggak tahu deh, kayak bisa baca pikiran kita gitu kan, menentukan
pilihan, warna, style, Yeah, everything was budget. digital. Budget juga. Dan juga aku awalnya berpikir kayak, aduh kalau online ini pasti kayak nggak nyambung nih. Tapi reverse, it was very easy, everything was online. Apalagi juga ada grup chatnya juga yang sangat aktif. Jadi perubahan jam berapapun atau hari apapun, there's always someone online yang langsung like is there representative kayak gitu langsung. So it's a big thanks to Hilda by Bright Story. Yeah. It was a pleasure to meet you guys, to like work with you guys and meet the team. Thank you very much. Ada juga aplikasi wedding checklist yang kita gunain. Jadi setiap step pernikahan karena ini kan yang pertama. Jadi kita bingung nih apa aja yang kita harus duluan gitu. Jadi wedding checklist tuh bikin kita tahu gitu. Oh, abis ini stepnya ini udah apa belum? Abis itu stepnya ini. Gitu, Oke. Ada dibantu step by step berarti ya. Mungkin Hendra bisa bantu jelasin apa aja sih yang dibantu dari Bright Story, khususnya aplikasi Bright Story dan juga tim dari Hilda by Bright Story. Nah, kita dari Bright Story maupun Hilda by Bright Story emang membantu perencanaan pernikahan dari Vincent dan Jessica nih, mulai dari awal, dari buatin konsep. Buatin konsep pun kita mencari yang emang sesuai sama style dan keinginan mereka. Dan kebetulan emang mereka sudah satu visi ya, jadi kayak ketika kita mengajukan konsep, mereka udah langsung tek cepet banget gitu, enak banget sih tektokan sama Vincent dan Jessica gitu. Terus juga sama persiapan ini juga karena PPKM juga dengan by virtual itu mempermudah banget sih. Jadi waktu segala macamnya itu bisa lebih cepat gitu. Jadi nggak usah kita harus nungguan gitu. Nggak perlu nunggu sampai next meeting baru ada keputusan gitu ya langsung ya. Betul. Ya kita cari, kita pun karena keinginan mereka kita cari yang sesuai sama konsepnya mereka, vendor-vendor yang terbaik, yang pastinya sesuai sama keinginan mereka berdua. Termasuk sama di hari H kita bantu mendampingi mereka juga biar semua agenda acara itu berjalan dengan lancar, kebutuhan mereka beserta dengan keluarga juga terpenuhi tentunya. Rangkaian acara pemberkatan hari ini sampai mungkin nanti ada resepsi juga ya. Itu konsepnya seperti apa sih? Gimana bisa mungkin dibantu jelasin juga? Untuk konsep pemberkatan dan resepsi nanti secara internasional yang tentunya pasti sesuai sama keinginan dan stylenya mereka, dan mereka berdua pun juga kompak memilih tema Enchanted Royal Garden. Wow, kelihatan sekali di sini. Nanti rekan-rekan media juga akan bisa lihat melalui seluruh dokumentasi. Betul, konsepnya romantis tapi tetap klasik, dipadukan dengan warna putih dan hijau gitu. Hari ini El Barak punya peranan khusus ya. Apa peranan El di sini? He's a ring boy. He's a ring boy yang bawa cincin ya. Gimana sih perasaannya El terhadap pernikahan hari ini? Dia excited banget. Jadi dari semalam karena El punya 3 baju yang berbeda. Luar biasa. Dia cobain satu-satu semuanya. Terus setiap ada keluarga yang masuk ke kamar, ganti lagi langsung mau kasih lihat. Abis itu keluarga yang ini keluar, masuk lagi keluarga ini, ganti lagi. Pokoknya semua keluarga ngelihat dia udah pakai baju cobain. Gitu. Jadi dia benar-benar excited. Excited banget ya. Tadi juga kita lihat ya di semua foto ada terlibat mau ikut di foto gitu ya, luar biasa. Dan hari ini gaunnya Jazz hari ini luar biasa banget. Terima kasih. Dari Monica Ivana. Monica Ivana. Mungkin bisa diceritakan dikit konsep busananya seperti apa, konsep tata riasnya seperti apa. Mungkin Hendro bisa bantu jelasin. Kalau untuk gaunnya Jazz, kebetulan emang gaun putih ini, rancangan dari Monica Ivana ini disempurnakan dengan veilnya Jazz nih. Ini yang uniknya, veilnya Jazz itu berisi wedding veilnya Jessica.
Wow, ini juga masuk dalam konsepnya tadi ya. Betul. Berapa panjangnya berapa meter itu? 5 meter ya kurang 5 lebih. meter ya. 5 meter isinya adalah Wedding vow, Wedding janji vow. nikahnya dari Jessica. waduh luar biasa. Nanti kita harus lihat itu, tentunya semua teman-teman media juga akan lihat. Luar biasa sekali tadi saya lihat dan kita sempat foto-foto juga ya, ada ya. Oke, kita bahas tentang sedikit lah ya tentang masa depan. Tadi kan udah disebut mau punya adik buat El juga. Kira-kira sebagai couple, sebagai pasangan suami istri yang baru, harapannya apa ke depannya di dalam rumah tangga? Terutama harapan aku adalah always be blessed and hopefully our family will be guided by God. Amin. For the best of all, dari kita sebagai suami istri, dari El sebagai anak, dan in the future El sebagai kakak dari adik-adik dia. And what else? What do you have to say? Pasti mudah-mudahan sebagai pasangan suami istri kita berdua bisa bertumbuh bersama dalam rumah tangga, bisa saling kasih mengasihi, saling support, segala sesuatu yang mungkin hadir di kemudian hari bisa kami selesaikan, bisa kami hadapi bersama, apapun itu rintangannya. Semoga rumah tangga ini selalu diberikan berkat dan mukjizat dari surga. Amin. 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 Baik. Ya, mungkin ada yang terakhir adalah mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman media. Silahkan. Buat teman-teman media, terima kasih partisipasinya pada sore hari ini. Kami berdua mohon maaf acara ini harus dilaksanakan secara private karena mengingat kondisi pandemik saat ini. Yang pasti kami meminta doa restunya dari teman-teman dan semoga pernikahan ini bisa berjalan sampai selama seumur hidup kita. Sampai maut memisahkan. Amin, sampai maut Iya, memisahkan. Amin. Kamu Dari ada Vincent? tambahan? Sama sih sebenarnya, Ya. the same. Dan juga buat teman-teman yang nonton, mohon maaf kita juga nggak bisa undang kali ini karena yang tadi istriku bilang. Enak gak ngomongnya? Enak Istri banget, ya. istri. Woi, ini istri gue loh. Ya. Udah bukan cewek gue, bukan gitu lagi ya. Istri. Aku tanya suami aku dulu ya. Enak ya rasanya ngomongnya. dengarnya gitu. No, tapi balik lagi, minta maaf karena situasinya juga lagi ada pandemi, PPKM. Thank you for all the prayers, doa dari kalian dan juga pengertian juga dari kalian semua. Karena awal-awal terus terang jujur agak berat di hati untuk nggak menghadiri keluarga dan teman-teman dekat kita. But thank you. Oke, baik sekali lagi kita mau mengucapkan tentunya juga teman-teman media dan kita semua mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jessica dan Vincent udah berbagi hari bahagianya bersama kita. Tentunya kita doakan selalu langgeng, sehat terus, sejahtera, bahagia sampai kakek nenek nanti. Amin. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara konferensi pers virtual hari ini.